selamat siang para teman-teman, para Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Selamat datang di acara talk show Bisnis Tanpa Batas. Bersyukur semua yang hadir dalam keadaan sehat dan sudah membuka pikiran dan siap untuk menerima hal-hal yang baik yang akan kita sharingkan pada acara kali ini. Ya, mengutip buku dari Robert Kiyosaki mengenai Rich Dad and Poor Dad, digambarkan ada 4 golongan orang ya yang terbagi dalam 2 kuadran ya. Kuadran sebelah kiri itu adalah employee dan self employee. Sedangkan kuadran sebelah kanan itu adalah business owner dan investor. Nah, saya percaya yang hadir siang ini sudah siap untuk berpindah dari kuadran sebelah kiri ke kuadran ke kanan ya. Atau bahkan dan bagi Anda ya yang saat ini sudah ada di sebelah kanan, mungkin Anda sedang mencari opportunity apa yang baru ya. Sedang mencari atau mengeksplor bisnis apa di luar sana ya yang sesuai dengan keinginan Anda. Nah, dan apa ada yang namanya bisnis tanpa batas? Karena menurut sebagian orang yang namanya bisnis tanpa batas itu adalah hanyalah sebuah mitos gitu. Nah, untuk itu telah hadir bersama dengan kita para narasumber yang siap untuk berbagi kebaikan kepada kita semua, dan saya akan memperkenalkan mereka. Yang pertama ya, boleh saya perkenalkan, namanya adalah Bapak William, ya, seorang pengusaha asal Medan dengan pengalaman 5 tahun sebagai market property dan bisnis call. Untuk itu boleh kasih tanda ya, tepuk tangan atau bukan, atau mungkin secara visual juga boleh ya, tepuk tangan, dan kita sambut Bapak William. Silakan Pak Willy. Hai semuanya. Oke, thank you ya Pak Erwino, moderator kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya William, usia saya sekarang 26 tahun, dan saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Asal saya dari kota Medan ya, dan pendidikan terakhir saya lulusan S1 Sarjana Manajemen di Politeknik Cendana Medan. Oke, demikian dari saya Pak Edwino. Terima kasih Willy. Dan untuk yang narasumber kita yang kedua ya, saya perkenalkan adalah, beliau ini adalah seorang pengusaha sukses asal Jakarta dengan latar belakang pejabat korporasi ya, selama 6 tahun di 4 negara. Jadi udah berpindah-pindah ya ke berbagai banyak negara. Untuk itu mari kita sambut dan beri aplaus secara visual maupun secara virtual kepada Bapak Ronald Wijaya. Oke, terima kasih Pak Edwino. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ronald. Umur saya 30 tahunan. Saya asal dari Jakarta. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Dan saya saat ini sudah menikah. Latar belakang pendidikan saya, S1 saya sarjana informatika dari RMIT, Royal Melbourne Institute of Technology. Atau dulu biasa saya kenal, ya, rumah mahasiswa Indonesia terbanyak. Sama-sama RMIT, ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena jumlah mahasiswa Indonesianya banyak banget, sampai saya kadang lupa, ini kuliah di Jakarta atau di Melbourne. Setelah itu, saya melanjutkan pendidikan S2 saya, Master of Finance di universitas yang sama. Saya juga mempunyai Certified Management Accounting dari Inggris. Demikian Pak Edwino. Terima kasih Ronald ya. Nah, kita akan segera mulai ya. Kita udah mulai sih dari tadi ya. Tapi kita akan lebih dalam lagi untuk membahas apa inti dari acara kita pada kesempatan kali ini ya. Yang pertama saya mau tanya nih ya kepada semua panelis ya. Sebenarnya saya ada satu bicara lagi. Tapi saya mau simpan dulu nanti di bagian-bagian terakhir ya. Biasanya kalau di film kungfu tuh ya, jagoan itu kan pasti muncul belakangan. Setelah itu musuhnya pada tewas semua. Nah, saya akan langsung kepada Pak Willy ya, dan juga Pak Ronald nantinya. Boleh dong sharing ke kita working experience, pengalaman Anda ya, dan kira-kira challenge-nya apa gitu, tantangannya apa dalam saat menjalani experience tersebut. Silakan Pak Willy. Oke, pengalaman kerja saya ya, setelah saya tamat sekolah nih, 2011, saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah sambil bekerja. Jadi 2011 sampai 2015, saya memutuskan untuk terjun ke dunia marketing di bidang properti. Dan 2015 sempat startup bisnis di bisnis travel ya, join bareng teman. Nah, oke. Dan menurut saya dalam dunia marketing itu ada beberapa tantangan Pak Edwino. Yang pertama di waktu, di mana seorang marketing itu harus menukarkan waktunya dengan uang. Kalau ada kerja ya ada uang, kalau nggak ada kerja ya nggak ada penghasilan masuk ya. Nah, yang kedua di market juga sangat terbatas Pak Edwino. Karena kalau customer kita yang sudah membeli rumah, mereka nggak mungkin membeli rumah dalam waktu dekat lagi.
kecuali para investor. Dan 2014 saya masih ingat ya, pemerintah mengeluarkan satu kebijakan di mana semua orang yang mempunyai aset dan penghasilan, mereka harus melaporkan aset dan penghasilan mereka. Nah, dan pada saat itu ya para investor juga nggak berani nih membeli properti, mulai stop. Nah, dan yang ketiga nih Pak Edwino, menurut saya ini yang paling penting Pak Edwino, namanya jenjang karir. Apalagi saya masih muda ya, saya harus melihat masa depan saya. Jadi pada saat itu saya masih ini ya, gampangnya gini, pada saat itu saya memikirkan kalau saya mau melihat masa depan saya 5-10 tahun ke depan, saya lihat aja orang yang duluan kerja daripada saya 5-10 tahun. Nah, apakah kehidupan mereka yang seperti yang saya mau gitu. Jadi saya ada satu slide ya, Hen. Tolong dibantu, Hen. Nah, pada saat itu saya memikirkan gini, setiap 5 tahun jika saya dipromosikan, Walker itu ibaratnya marketing. Jadi marketing ya, kalau 5 tahun ke depan, saya dipromosikan menjadi supervisor. Saya lebih rajin nih ya, lebih semangat ya. Mungkin 5 tahun ke depan lagi, dipromosikan lagi menjadi manajer. Dan 5 tahun ke depan lagi, dipromosikan lagi menjadi GM, General Manager. Berarti saya sudah menghabiskan masa muda saya 15 tahun ke depan untuk mengabdi ke perusahaan. Jadi setelah itu, saya mau ngapain lagi? Karena nggak mungkin bisa dipromosikan lagi ya Bapak Ibu ya. Karena di atas GM itu sudah pemilik perusahaan. Nggak mungkin kita bisa menggantikan pemilik perusahaan. Dan yang kedua, namanya kehidupan, kita mempunyai resiko kehidupan. Ada namanya sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua. Jika amit-amit nih, setelah 15 tahun saya udah mengabdi ke perusahaan, udah mempunyai posisi yang paling tinggi, GM, terjadi resiko kehidupan dengan saya. Apakah anak dan istri saya bisa menggantikan posisi saya? Jawabannya tentu saja nggak bisa. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, makanya pada saat itu, saya ada baca satu statement dari Om Bob Sadino, mengatakan seperti ini. Setinggi apapun jabatan yang kita punya, kita adalah karyawan. Tetapi sekecil apapun bisnis yang kita punya, kita adalah pemilik bisnis atau pemilik usahanya. Nah, 2015, makanya saya mulai startup bisnis di bisnis travel, join bareng teman. Tapi hanya bertahan 6 bulan. Karena ada keterbatasan waktu dan pengalaman. Demikian dari saya, Pak Edwino. Terima kasih, Willy. Nah, pertanyaan yang sama juga, boleh di-sharing ke kita, Pak Ronald? Silakan, Pak Ronald. Oke, Pak Edwino. Pengalaman kerja saya pertama itu sebagai programmer di perusahaan IT milik keluarga di Australia. Di sana saya berkarir kurang dari 2 tahun, Bapak Ibu. 6 bulan setelah saya bekerja, senior saya itu dipromosikan menjadi manajer. Di acara makan siang, kita kumpul-kumpul. Saya tanya pada dia, Rachel, boleh tahu dong berapa lama kamu dipromosikan dari programmer menjadi manajer? Jawabannya membuat saya kaget, Bapak Ibu. Dia bilang, 15 tahun aja. Pada waktu itu, makan siang saya hampir tersendak. Ya, 15 tahun buat berkarir perusahaan ini. Lama juga ya jadi manajer. 1 tahun setelah saya bekerja, anak pemilik perusahaan yang baru lulus kuliah juga ikut join bergabung. Dia langsung masuk sebagai Deputi Direktur Operasional. Wah, kaget saya. Saya pikir, kalau kayak gini kapan nih buat kita orang-orang yang karyawan naik ke atas? Karena hal inilah kemudian saya memutuskan untuk resign. Karena saya berpikir, lebih baik kalau mau berkarir di perusahaan corporate yang profesional. Setelah itu saya kembali ke Jakarta, Bapak Ibu. Di sana saya berhasil diterima di perusahaan otomotif terbesar Indonesia. Pada saat lagi nego gaji, saya diberitahukan bahwa gajinya itu menarik, fasilitasnya juga banyak. Waktu nego saya ditanya, Ronald, gaji terakhir kamu berapa? Saya jawab, 3.000 Australian dollar. Ya, sekitar 15 juta dengan kurs saat itu. Saya dibilang, jangan khawatir, kita kasih paket yang sama menariknya. Senang banget Bapak Ibu. Pada saat dikasih slipnya, saya buka, angkanya 3.000, depannya IDR, belakangnya K, alias 3 juta. Saya sampai nanya, ini uang transport atau gaji pokok? Gaji pokok ini. Oh gitu Pak, iya. Loh, kok agak lebih rendah ya Pak ya? Iya, karena kan kamu dari perusahaan kecil, sekarang masuk perusahaan besar, beda levelnya. Kamu di sini berkarir dulu, nanti seiring arah waktu, ya, income kamu pasti akan naik. Tenang saja, yang penting bekerja keras di sini. Oke Pak, sip, ya. Dengan semangat itu ya, saya kemudian 1 tahun bekerja keras Bapak Ibu. Saya berikan usaha yang paling maksimal.
1 tahun saya bekerja, hasil kerja keras saya dilirik oleh pemegang saham kami di Hong Kong. Dan saya dipindahkan untuk menjadi ekspatriat dan bekerja sebagai senior auditor di Hong Kong. Wah, senang banget Bapak Ibu. Kenapa? Satu, ngerasain jadi ekspatriat. Income langsung berkali-kali lipat. Kendalanya ada 2. Yang pertama, jauh dari orang-orang yang saya cintai, karena saya nggak kenal siapa-siapa di sana. Yang kedua, bahasa sehari-harinya adalah bahasa Kantonis. Jadi sering banget orang ngomong sama saya dengar, oh iya, saya dengar. Tapi saya nggak ngerti dia ngomongin apaan, Bapak Ibu. Ya, jadi saya nganggut-nganggut aja lah di kerjaan, nganggut-nganggut aja. Setahun saya di sana, saya dipindahkan ke Singapura sebagai deputi untuk operasional dan business development. Wah, gaji naik, income juga naik, Bapak Ibu. Namun di sana saya mengetahui kenapa Singapura itu negara yang maju, Bapak Ibu. Karyawannya kerja sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam masih bisa kerja, Bapak Ibu. Wah, kaget saya benar-benar ya. Sabtu dan Minggu pun mereka masuk kerja juga. Akhirnya setelah masa ekspatriat saya kelar, Pak Vino, saya pulang ke Indonesia. Pada saat itu jabatan saya udah lumayan. Income yang saya terima juga lumayan juga, Bapak Ibu. Namun jam kerja saya itu hampir sama seperti waktu saya di Singapura. Saya juga baru tahu di tengah-tengah kursi manajemen itu persaingannya sangat ketat. Ya, dan saya harus belajar yang namanya politik kantor yang sungguh amat rumit bagi orang-orang seperti saya. Saya kepikiran nih Pak Edwino, kalau orang seperti saya, ya, apakah ada kesempatan luar biasa di luar sana buat nyoba namanya bisnis? Demikian Pak Edwino. Oke, Pak Edwino, silakan. Ya, terima kasih Pak Ronald. Jadi kalau saya boleh simpulkan, yang boleh di-sharing dari Willy ya, problemnya tantangannya adalah masalah waktu, ya. Karena waktunya menjual, tadi Willy sempat bilang adalah menjual waktunya untuk dapetin penghasilan, gitu ya. Dan kedua adalah masalah market. Setelah market, masalah tentang karir. Dan semua itu berhubungan dengan peraturan pemerintah yang tiba-tiba dikeluarkan yang akhirnya membatasi marketnya dari Willy, ya. Kemudian dari Ronald sama ya, garis besarnya sama adalah masalah waktu juga, dan ada juga mungkin office politics ya, kemudian ada family hierarchy tadi ya. Oke, nah kan tadi di dunia employee kan, sekarang kan istilahnya sudah terjun untuk mulai berbisnis gitu. Nah menurut Ronald dan Willy, bisnis yang ideal itu yang seperti apa sih? Ya, saya mau tanya ya kepada Pak Ronald dulu deh. Silakan Pak Ronald, bisnis yang ideal itu seperti apa? Oke Pak Edwino. Di usia saya masih produktif ini, saya kepikiran untuk mencari usaha. Karena saya juga mau dong, supaya sebelum pensiun sudah memiliki usaha. Namun kendala saya adalah, pengalaman saya berbisnis itu 0, sangat minim. Karena latar belakang orang tua saya juga sebagai karyawan. Selain itu, modal yang saya punya juga tidak banyak, hasil tabungan dari waktu kita bekerja. Jadi kalau Bapak menanyakan, bisnis yang ideal buat saya adalah apa? Modalnya terjangkau. Yang kedua, waktunya fleksibel. Karena kita harus mengerjakannya sambil bekerja. Yang ketiga, ada orang yang pernah sukses di bisnis ini, sehingga menjadi acuan, bahkan bisa menjadi mentor kita. Demikian Pak Edwino. Oke, terima kasih Pak Ronald. Kemudian silakan Willy, kira-kira menurut Willy bisnis yang ideal itu yang seperti apa? Oke, kalau menurut saya Pak Ronald ya, Pak Edwino, sorry. Nah, pertama itu harus mempunyai flexibility waktu. Bisa dikerjakan dalam keadaan offline maupun online. Dan pastinya modal juga nggak besar ya, karena apalagi di usia saya masih 20-an, pasti keterbatasan modal. Nah, dan mempunyai sistem yang harus mudah diduplikasi, apalagi pengusaha ya, pebisnis ya, harus bisa menduplikasi. Oke, sistemnya harus jelas gitu. Nah, dan yang terakhir nih, Pak Edwino, yang menurut saya paling penting, namanya market. Marketnya harus bisa masuk di semua kalangan masyarakat. Nah, itu menurut saya bisnis yang paling ideal, Pak Edwino. Oke, terima kasih Willy. Jadi kalau boleh disimpulkan lagi, tadi sharing dari Ronald adalah, dan sama juga dari Willy, adalah masalah waktu ya. Waktunya harus bisa fleksibel, kita bisa mengerjakan kapan aja. Kedua adalah masalah mentor. Kita bisa lihat apakah ada orang yang sudah sukses menjalani bisnis tersebut. Dan yang ketiga, masalah market. Kalau bisa, bisnisnya itu diterima oleh semua kalangan gitu ya. Semua kalangan masyarakat gitu. Nah, ini seperti yang saya tadi bilang, saya kan ada simpan satu orang pembicara sangat luar biasa yang akan sharing apakah ada bisnis yang seperti ideal seperti yang di-sharing tadi oleh Ronald maupun oleh Willy gitu ya. Nah, saya perkenalkan dulu sedikit background-nya adalah pertama, beliau ini adalah pengusaha piawai asal Medan ya, dengan pengalaman 30 tahun pengalaman dalam bidang pialang saham.
dan bisnis workshop, dan perencanaan keuangan. Nah, untuk itu boleh kembali, boleh kasih secara visual maupun secara virtual ya. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Benjamin Bonaparte Dignity. Oke, halo, terima kasih Pak Edwino. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Benjamin Bonaparte. Oke, dan selamat datang di acara yang begitu luar biasa di hari Minggu yang ceria ini. Oke, nah saya anak pertama, saya anak tertua dari hanya 2 bersaudara. Oke, dan saat ini saya sudah menikah, memiliki 1 orang putri dan 2 orang putra. Dan saya asli dari Medan, lulusan Universitas No Mention dari Medan. Loh, kenapa nggak kuliah di luar negeri ya? Seperti Pak Ronald tadi ya, kuliah di RMIT Australia, keren kan? Nah itu memang saya pengennya kuliah ke luar negeri, tapi syukur aja saya masih bisa kuliah di Medan. Kenapa? Karena ketika saya umur 5 tahun, itu papa saya udah meninggal. Dan meninggalnya tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba? Karena pulang kerja malam itu dibegal. Dibegal, jadi kena tusuk, jadi meninggal ya. Dan kami itu dari keluarga yang biasa-biasa aja ya. Jadi ekonomi keluarga kami setiap tahun itu makin merosot. Karena mama saya itu nggak ngerti bisnis papa saya. Jadi rumah kami ada 1 dijual, mobil dijual. Jadi pelan-pelan setiap tahun ekonomi itu makin rendah, makin rendah, makin rendah. Nah, saya pernah iseng nih, iseng hitung saya pernah tinggal di berapa rumah. Oke? Nah, ternyata saya pernah tinggal di 20 rumah yang berbeda. Benar-benar 20 rumah yang berbeda. Nah, bukan rumah saya banyak ya, tapi itu hampir 2 tahun sekali ya. Kadang setahun sekali itu pindah kontrakan, terus kontrak, bahkan sampai pernah itu hanya ngekos bertiga, saya, mama saya, dan adik saya itu hanya ngekos 1 kamar karena nggak sanggup lagi sewa 1 rumah. Jadi benar-benar itu ekonomi sudah sangat susah. Jadi saya sejak SMA itu sudah harus kerja, ngajar les supaya bisa membiayain uang sekolah saya sendiri. Jadi ketika kuliah, saya juga sama harus kerja untuk biaya kuliah. Jadi nggak mungkin itu sampai cita-cita ke luar negeri itu sudah impossible ya, Bapak Ibu. Nah, ketika saya kerja pertama kali, namanya juga masih lulusan SMA ya, saya hanya dapat ngelamar sana-sini, tapi akhirnya diterima di 1 perusahaan pialang. Ya, pialang itu ada valuta asing ya, ada komoditi ya. Tapi kerjanya bukan sebagai posisi yang tinggi ya. Saya hanya jadi tukang ketik dan tukang catat aja. Oke, dan kerjanya itu malam. Jadi kenapa dapat? Karena nggak begitu banyak yang mau jadi tukang ketik di malam hari ya. Kerjanya saya kenapa malam itu pakai waktu kerja dari Amerika. Jadi jam 7 malam kerjanya sampai jam 3 pagi ya. Jadi saya kerja malam, pagi itu tidur, siangnya kuliah ya. Dan hari libur saya itu aneh-aneh Bapak Ibu. Itu hari liburnya ikut hari libur Amerika. Jadi contoh tanggal 4 Juli itu Independence Day, saya libur. Nah, teman-teman saya kan kerja. Tanggal 17 Agustus, saya mesti kerja karena di Amerika nggak libur. Ya. Jadi kebalik-balik waktunya saya, hari liburnya saya. Oke, nah saya kerja itu di perusahaan tersebut 6 tahun ya. Jadi karena rajin, pelan-pelan saya promosi, akhirnya saya diizinkan jadi broker. Boleh jadi broker, saya cari nasabah marketing ya. Nah itu income sudah mulai bagus. Kemudian saya juga promosi jadi manajer. Oke, jadi saya juga punya tim, ya income sudah lumayan ya, sudah lumayan bagus, sudah bisa beli mobil. Akhirnya ada suatu hari bosnya panggil saya nih masuk ke dalam ruangan. Benjamin sini masuk, saya mau bicara. Waduh, saya pikir mungkin ini mau naik gaji ya, enak nih, atau mau dipromosiin ya. Jadi saya masuk, terus bosnya begitu saya masuk, mukanya agak-agak ini ya, muram gitu ya. Terus bosnya bilang gini, Benjamin, kamu kerja cuma sampai akhir bulan ini. Loh, saya kaget. Saya tanya, bos, kenapa ya bos? Saya ada salah apa ya? Kok saya kerja sampai akhir bulan ini? Terus bosnya bilang, oh enggak, no. Kamu nggak ada salah. Tapi perusahaan ini saya sudah mau tutup, katanya. Wah, saya kaget banget ya, kayak di petir gitu, ada petir di siang bolong ya. Saya tanya, kenapa bos? Ya, memang perusahaan ini merugi, dia bilang. Jadi terpaksa saya harus tutup ya. Jadi saya juga, ya kita semua karyawan kena PHK massal ya. Dan ingat Bapak Ibu, itu tanpa pesangon. Karena perusahaannya tutup ya. Jadi nggak ada pesangon sama sekali, juga waktu kerja tinggal sekitar 2 minggu, saya harus
resign dipaksa lah ya, karena memang perusahaannya tutup. Nah, saya berpikir itu saya mau cari pekerjaan apa lagi. Memang ada perusahaan sama ya, itu temannya juga bos, itu buka perusahaan yang sama, mirip, pialang juga. Saya ditawarin juga posisi yang sama, gaji yang sama, semuanya sama ya. Tapi saya mulai berpikir, kalau saya kerjakan juga hal yang sama, kemudian tiap hari saya harus jam 3 baru selesai kerja, itu sampai rumah jam 4 baru tidur, itu pekerjaan saya benar-benar itu sangat-sangat tidak normal ya. Jadi saya berpikir, waduh, kalau saya kerja saya akan terjebak kembali. Terus jangan-jangan nanti saya sudah berkarir beberapa tahun, perusahaannya kalau tutup lagi gimana? Jadi saya berpikir sama seperti yang tadi Willy bilang, saya berpikir untuk mulai berbisnis. Jadi dengan hasil yang saya kumpulkan bekerja beberapa tahun, saya mulai join dengan teman buat bisnis itu workshop ya, atau bengkel. Jadi segala ada bengkel bubutan, bengkel besi, bengkel konstruksi, jerajak terali besi, dan segalanya. Oke, jadi itu bisnis juga bagus ya, bisnisnya bagus karena sedang booming ya. Jadi saya jalanin sekitar kurang lebih 2 tahun. Dan itu order banyak mulai masuk, kami dapat banyak kontrak-kontrak yang lumayan besar. Nah, tapi ketika itu terjadi lagi nih, petir di siang bolong ya. Petirnya itu apa? Ingat tahun 98, Bapak Ibu, di Indonesia terjadi krisis ekonomi, ya, krisis yang berkepanjangan, sehingga membuat dolar yang awalnya 2.000 itu naik jadi 5.000, jadi 10.000, 11.000, bahkan terakhir sampai 15.000-an ya. Nah, harga besi, bisnis yang saya tekunin juga sama, itu ikut harga dolar. Jadi harga besi itu naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat, Bapak Ibu. Nah, kalau harga besi naik 4 kali lipat, itu kontrak semua ketika ditandatangan, itu hitungannya masih pakai dolar 2.000. Ya, besi naik jadi 4 kali lipat, bagaimana bisa dikerjakan? Lalu akhirnya serba salah nih. Serba salah kenapa? Karena ada kontrak yang sedang berjalan, kalau kami tidak selesaikan, itu uang nggak cair. Tapi kalau kami selesaikan juga sama rugi. Ya, dan kontraknya yang belum berjalan, itu sudah tidak mungkin dikerjakan. Jadi kalau ibarat kata orang pusing 7 keliling, itu saya udah pusing 70 keliling Bapak Ibu. Jadi udah gini pusingnya ya. Jadi bukan 7 keliling lagi, udah 70. Kenapa? Karena di sebelah kalau orang bilang yang migran itu harus mikir gaji karyawan. Oke? Karena karyawan itu nggak mau tahu setiap Sabtu harus gajian ya. Bos ada uang atau enggak, mereka nggak mau tahu. Bahkan saya pernah di demo ya sama karyawan karena gajinya nggak cukup, saya hanya bisa kasih setengah. Saya bilang setengahnya minggu depan ya, itu saya di demo ya. Nah, kemudian sisi satu lagi, saya harus mikir, ini harga besi naik terus, ya, gimana ini, kapan turunnya, gitu ya, dan ternyata nggak turun-turun. Oke, di sisi atas, saya mesti mikir, kontrak yang berjalan, ini mau dikerjain atau enggak. Oke, kalau dikerjain juga rugi, nggak dikerjain, uang nggak cair. Jadi seperti film ya, yang judulnya maju kena, mundur juga kena, ya. Nah, kemudian yang satu lagi paling parah, itu dari bawah, cicilan. Cicilan itu mencekik, Bapak Ibu, ya. Cicilan apa? Tentu ada cicilan mobil, ada cicilan kartu kredit, dan namanya bisnis itu ada hutang piutang ya. Nah, jadi ceritanya hanya dalam 3 bulan Bapak Ibu, ya, 3 bulan itu saya harus jual mobil untuk lunasin cicilan, ya cicilan nggak bisa dibayar lagi. Terus kalau mau tarik di ATM selalu tulisannya begini, maaf saldo Anda tidak mencukupi, ya itu sering banget, oke? Ya, jadi sudah benar-benar habis, ya istilah kerennya nih Pak Edino, bangkrut, ya. Bangkrut sampai sebangkrut-bangkrutnya, mobil dijual, ya cicilan kartu kredit numpuk, oke? Saldo di rekening nggak ada lagi, ya jadi benar-benar udah paling bawah deh. Kalau itu nyungsep, ini udah nyungsep sampai masuk ke dalam tanah gitu ya, bukan nyungsep lagi. Nah, ketika itu saya mikir sama seperti Willy, seperti Pak Ronald tadi ya, bisnis apa yang bisa membuat saya bangkit kembali ya. Nah, ternyata ada nih satu bisnis yang sangat-sangat luar biasa. Oke, kita akan lihat sebenarnya bisnis apa yang dimaksudkan ya. Nah, bisnis apa nih? Di tahun 98 saya menemukan ya. Nah, ini kata-katanya, krisis justru memicu pertumbuhan asuransi tahun 2009. Ini berita tahun 2009. Nah, yang paling kanan kita lihat, Edi mencontohkan
saat kejadian krisis moneter tahun 98, premi asuransi justru tumbuh di atas 30%. Ya, pasalnya saat krisis moneter, masyarakat khawatir akan meningkatnya kerusuhan dan mulai membeli produk asuransi, terutama asuransi jiwa. Jadi semua bisnis ya rata-rata di tahun 98 itu nyungsep. Oke, saya rasa 90% itu bisnis di situ bisa bertahan saja sudah hebat, tapi rata-rata itu omsetnya turun. Tapi luar biasanya, bisnis asuransi justru tumbuh di atas 30%, Pak Edwino. Ya, luar biasa nggak bisnisnya? Luar biasa. Ya, oke. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu, jangan berpikir, oh asuransi ya. Saya udah pernah dengar. Lain Bapak Ibu, yang saya akan presentasikan ini adalah asuransi yang beda. Asuransi yang ibarat handphone. Kalau handphone ini sekarang udah 5G, ya, ini asuransi yang sudah 8G. Jadi sudah sangat-sangat canggih dan berbeda dengan apa yang pernah Bapak Ibu dengar. Jadi stay with me ya, sekitar 15-20 menit ke depan saya akan memberikan satu gambaran atau insight yang akan merubah mindset Bapak Ibu tentang bisnis ini. Oke? Nah, kita akan lihat lagi nih, apa slide berikutnya. Nah, ini dia. Dan ini berita bukan dari sumber yang abal-abal ya, tapi dari kompas.com, Bapak Ibu. Oke? Nah, kita lihat ini berita yang baru tahun 2020 ya. Nah, diberitakan bahwa pendapatan yang diraih sepanjang tahun lalu atau tahun 2019 itu adalah sebesar 243 triliun. Ya, triliun loh Bapak Ibu, bukan miliar, ya. Triliun itu angka nolnya 12 Bapak Ibu, ya. Jadi 243 triliun dan bertumbuh 18% dibanding tahun sebelumnya, ya. Ya, pendapatannya tahun sebelumnya hanya 204 triliun. Jadi ini cerita triliunan ya, Bapak Ibu, bukan bisnis yang jutaan atau miliaran, triliunan bahkan ratusan triliun. Oke? Jadi bisnis yang potensinya luar biasa sekali. Oke, kita akan lihat lagi berikutnya. Nah, bisnis ini di Indonesia, kita akan lihat bagaimana pangsa pasarnya. Karena pangsa pasar Indonesia itu adalah yang terbesar di dunia. Loh, kok bisa bilang seperti itu? Oke, kita akan lihat. Nah, di Jepang, itu orang yang punya asuransi, itu adalah sebesar 600%. Loh, kok bisa? Maksudnya apa nih? Maksudnya gini, kalau misalnya Bapak Ibu jalan-jalan ke Jepang, terus tarik aja satu orang Jepang misalnya tanya ya, tentu dalam bahasa Jepang ya, misalnya gini, Bapak atau Ibu sudah punya berapa polis asuransi? Nah di Jepang itu rata-rata satu orang itu punya 6 polis asuransi. Ya benar, karena contoh saya sendiri punya 7 ya, jadi satu orang itu nggak terbatas boleh punya 1 atau 2, mau punya 10, bahkan saya pernah ketemu nasabah punya 27 polis asuransi itu ya boleh aja, asal sanggup bayar. Oke, kita akan lihat lagi negara tetangga kita yang dekat ya, yaitu Thailand. Oke, di Thailand itu ada 30-an% ya dari jumlah penduduk yang punya polis asuransi Bapak Ibu. Oke, jadi di antara 10 orang itu ada 3. Oke, kita lihat lagi negara tetangga kita yang lain ya. Nah, di Singapura. Di Singapura itu 250%. Artinya setiap orang rata-rata punya 2 atau bahkan 3 polis. Ya. Nah, kita lihat lagi negara tetangga yang lain, yaitu di Malaysia. Malaysia itu 40-an%. Ya, kita genapin misalnya 50% ya. Artinya dari 2 orang, itu ada 1 yang punya. Jadi 1 punya, 1 nggak punya. 1 punya, 1 nggak punya. Nah, kita lihat lagi berikutnya nih. Nah, ini dia ya. Nah, di Indonesia sendiri gimana? Ternyata dari statistik dan data, di Indonesia itu baru 7% Bapak Ibu. 7% orang yang punya asuransi. Artinya, dari 100 orang, masih ada 93. Benar, 93 orang yang belum punya loh. Ya. Jadi itu pasar yang luar biasa sekali. Dan menurut Badan Statistik, di Indonesia itu ada 262 juta penduduk. Jadi bayangin Bapak Ibu, masih ada 200 lebih orang yang belum punya asuransi jiwa ya, dan asuransi kesehatan. Bayangin, makanya dibilang Indonesia itu pasar terbesar di dunia ya. Dari jumlah penduduk memang kita urutan keempat terbanyak ya. Tapi yang paling banyak belum punya asuransi itu di Indonesia. Nah, kita akan lihat nih hitungannya bagaimana. Nah, hitungan
Simple aja deh, Bapak Ibu ya. Kalau 7% saja yang beli asuransi, itu preminya saja sudah 243 triliun loh. Dan itu per tahun ya, tidak dihitung premi tahun sebelumnya. Jadi ini setiap tahun, dan itu naik terus. Tahun sebelumnya kan tadi berita koran baru 200 sekian triliun ya. Tahun 2019 itu sudah 243 triliun. Saya yakin tahun 2020 ini akan lebih banyak lagi masyarakat yang punya asuransi, oke? Dan jangan takut ya, kita punya produk yang juga untuk masyarakat Muslim ya, yang itu produk untuk syariah, oke? Dan kalau 100% penduduk itu beli asuransi, itu potensi preminya 3.400-an triliun per tahun ya, Bapak Ibu. Ya, jadi itu potensi yang luar biasa sekali, besar sekali, oke? Oke, nah next kita lihat. Oke, kita akan lihat. Nah, produk yang kita jual ini apa nih? Oke, jadi bukan hanya asuransi jiwa, ada asuransi juga namanya rumah sakit, ya, asuransi penyakit kritis. Jadi banyak sekali. Oke, ini adalah salah satu berita dari Kompas juga. Nah, kita lihat. Nah, kalau misalnya terjadi stroke datang tiba-tiba, itu biayanya sekitar 1 miliar. Kalau jantung, kanker, gagal ginjal itu bahkan lebih, 2-3 miliar. Dan berita dari Kompas itu 85%, Bapak Ibu. 85% loh, itu luar biasa sekali angkanya ya. Angka apa ini? Itu keluarga dari penderita kanker itu bangkrut, Bapak Ibu. Jadi yang bangkrut bukan hanya yang penderita, tapi keluarganya juga ikut bangkrut ya. Nah, kita kan sudah sering ya dengar atau lihat di berita-berita itu artis sampai jual rumah, jual mobil ya, jual apartemen, jual aset untuk mengobati keluarganya. Ada anaknya, ada istrinya, ya ada suaminya, itu yang terkena penyakit kanker. Jadi ini biayanya besar sekali. Oke, kita akan lihat bagaimana contoh nih ya. Kalau seseorang ingin mengumpulkan dana untuk berobat, katakan. Nah, kalau misalnya dia tabung di rekening pribadi. Oke. Nah, katakan setiap bulan seseorang itu menabung 3 juta. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Tabungannya terserah nanti mau berapa ya. Nah, kalau misalnya dia tabung 3 juta, bulan berikutnya dia tabung 3 juta lagi, bulan berikutnya kedua, ketiga, keempat, semua dia tabung 3 juta. Nah, butuh kira-kira berapa tahun atau berapa bulan untuk supaya bisa terkumpul uang 4 miliar, Bapak Ibu. 4 miliar ya, kita samakan dulu 4 miliar. Nah, ternyata 4 miliar ini baru tersedia setelah menabung berapa lama nih? Coba, waduh, kaget saya. 1.300 bulan, Bapak Ibu. Ya, boleh nanti cek sendiri di kalkulator, 4 miliar bagi 3 juta. Itu 1.300 bulan, atau kalau setara dengan, kalau dalam tahun, itu 110 tahun. Waduh, ya, sudah keburu jadi mumi nih. Jadi mumi diawetkan ya, baru uangnya terkumpul. Itu juga kalau setiap bulan rajin ngumpulin 3 juta. Kalau ada bolong-bolong, mungkin 200 tahun baru dapat ya. Jadi ini angka yang lama sekali ya Bapak Ibu ya. Keburu meninggal orangnya, sudah sampai generasi ketiga juga belum tertabung. Nah, kita ada solusinya. Oke? Nah, apa nih solusinya? Nah, solusinya adalah yang namanya rekening proteksi. Ya, rekening apa? Rekening proteksi. Nah, bagaimana cara kerja rekening proteksi ini? Kita lihat sama-sama. Caranya sama. Kita nabung bulan pertama 3 juta. Bulan kedua juga sama 3 juta. Bulan ketiga juga sama 3 juta. Nah, tapi amit-amit nih ya, tapi kalau namanya penyakit kan kita nggak bisa duga kapan datangnya, ya. Bisa aja setahun depan, bisa aja beberapa bulan ke depan. Nah, tiba-tiba nih bulan keempat, yang menabung atau nasabah dinyatakan oleh dokter terkena salah satu penyakit kritis. Dan penyakit kritisnya bukan yang 4 tadi aja ya, itu ada 49 Bapak Ibu. 49 jenis penyakit kritis. Nah, dari rekening ini langsung akan cair ke rekening nasabah sebesar 1 miliar Bapak Ibu. Cash. Ya, cash tanpa ditanya, kamu berobat habis berapa? Nggak akan ditanya. Langsung ditransfer 1 miliar. Oke? Luar biasa ya. Dan tanpa melihat kwitansi habis berapa. Itu langsung ditransfer 1 miliar. Oke, berikutnya.
masih ada lagi manfaat namanya asuransi jiwa. Sehingga kalau nasabah terkena musibah, dipanggil Tuhan, itu keluarganya akan menerima 1 miliar santunan. Nah, berikutnya lagi, masih ada manfaat yang namanya kecelakaan. Artinya, kalau terjadi musibah kecelakaan dan menyebabkan nasabah meninggal, itu akan berikan tambahan 1 miliar. Tapi kalau tidak meninggal, misalnya hanya cacat satu mata, itu akan diberikan sebesar persentase. Ya. Nah, berikutnya lagi ada namanya cacat tetap dan total. Dan ini boleh disebabkan karena kecelakaan ataupun karena penyakit. Kalau nasabah mengalami cacat, itu cair lagi 1 miliar. Jadi totalnya berapa Bapak Ibu? Iya benar, 4 miliar. Dan 4 miliar ini nggak perlu tunggu sampai 110 tahun. Ini sudah tersedia hanya dalam jangka waktu 90 hari sejak dimulai dibukanya tabungan ini. Luar biasa ya, Pak Edwino ya. Jadi Luar ini biasa, benar-benar iya, jadi ini benar-benar produk yang super duper sangat-sangat bagus. Nah, ini belum habis ya, masih ada lagi. Nah, apa yang Masih ada kita lagi? dapat lagi? Masih ada, Pak Widodo, belum habis. Sedangkan ini saja sudah luar biasa, tapi ternyata belum habis. Nah, ada lagi namanya pengisian tabungan. Jika si nasabah sudah terjadi kondisi kritis atau ya, bukan dua-duanya, atau cacat tetap dan total, ya, mungkin karena kecelakaan ya. Ini tabungannya akan diisi terus sejak mulai terjadi kejadian, mulai bulan keempat, kelima, 3 jutanya dia nggak perlu tabung lagi, tapi akan diisi oleh perusahaan. Sampai kapan nih? Bulan kelima, 6, ke-7, ke-8, sampai usia nasabah 65 tahun. Ya, jadi melebihi usia pensiun. Akan diberikan terus 3 jutanya. Luar biasa sekali ya, tapi masih belum habis. Masih ada lagi yang namanya santunan rumah sakit. Masih ada loh, belum habis ya. Namanya santunan rumah sakit. Nah, santunan rumah sakit ini apa? Ini adalah biaya yang dibayarkan untuk kita berobat ke rumah sakit. Jadi yang 1 miliar tadi penyakit kritis itu ditransfer ke rekening nasabah. Tapi yang biaya rumah sakit itu untuk membayar biaya selama kita di rumah sakit. Dan itu ada budget sebesar 4 miliar per tahun. Setiap tahun bisa dipakai 4 miliar, 4 miliar, 4 miliar. Sampai kapan? Sampai nasabah berusia 99 tahun. Ya, dan itu nggak bisa habis, itu bisa dipakai terus, oke? Dan masih ada lagi yang satu, masih ada lagi, masih Pak, yang namanya tabungan atau investasi ya. Nah, di sini uang kita juga tidak hangus, tapi kita bisa mendapatkan pengembalian dalam bentuk investasi. Tapi tentunya ini semuanya harus dihitung ya, karena akan melihat jenis kelamin, akan melihat usia ya, dan berapa besar yang Bapak Ibu mau tabung. Dan nggak perlu takut, ini 3 juta hanya contoh. Mungkin ada yang bilang, aduh, saya punya banyak nih teman-teman ya, teman kerja dan sebagainya. Tapi gaji mereka rata-rata cuma 6-7 juta, jadi tidak mungkin kalau sebulan disisihkan 3 juta. Jangan takut Bapak Ibu, kita bisa mulai dari premi yang ekonomis. Dari yang mulai 300.000 juga ada, 1 juta juga ada, 2 juta, sampai nggak ada maksimalnya. Kalau nasabah yang kaya dan sanggup, mau 1 bulan 30 juta, bahkan 300 juta, bahkan 3 miliar, silahkan. Ya, itu ada paket-paketnya. Jadi ini hanya contoh ya Bapak Ibu, ini bukan harus seperti ini. Oke, luar biasa ya Pak Edwino. Luar biasa. Nah, iya. Ini produk yang nggak ada habis-habisnya ini, itu perusahaannya dari apa nih Pak Benjamin? Oke, nah kita akan lihat dulu perusahaannya ya, seperti apa perusahaannya. Mari kita saksikan video berikut ini. Oke. Kami adalah Allianz. Kami hadir untuk melayani dan mewujudkan impian Anda. Perjalanan kami dimulai pada tahun 1890 di Berlin, Jerman. Sejak saat itu, kami terus berevolusi dan berinovasi demi menghadirkan solusi. Selama lebih dari 125 tahun perjalanan, puluhan juta nasabah di 70 negara di dunia telah bergabung bersama kami. Dimanapun Anda berada, layanan kami yang terintegrasi dapat dijangkau kapanpun dan dimanapun setiap saat Anda membutuhkan kami. Di Asia Pasifik, kami hadir di 14 negara, bersama dengan 32.000 karyawan dan 55.000 tenaga pemasaran. Langkah kami semakin solid dalam melayani Anda. Di Indonesia, sejak tahun 1989, kami mendasarkan bisnis pada integritas dan sepenuhnya patuh terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku, serta tidak mentolerir tindakan-tindakan
kebijakan yang dapat merugikan kepentingan nasabah kami. Komitmen kami telah terbukti dalam menjamin hak nasabah. Di tahun 2017, total pembayaran klaim yang telah dibayarkan mencapai lebih dari 7 triliun rupiah. Luar biasa ya Pak Edwino. Jadi perusahaannya adalah Allianz. Allianz. Oh, Iya. Allianz. Wah. Nah, tapi kita lihat siapa itu Allianz ya. Nah, Allianz itu adalah perusahaan nomor 1 di dunia. Dan tapi jangan pikir ini kecap ya, karena kalau kecap semua nomor 1. Tapi kita ada data-datanya. Kenapa Allianz bisa bilang perusahaan nomor 1 di dunia? Nah, kita lihat dulu siapa Allianz ya. Nah, Allianz itu sudah berdiri lama banget, sudah 130 tahun ya. Jadi sudah melewati 2 kali perang dunia Bapak Ibu dan tetap masih ada. Jadi bukan perusahaan yang kelas-kelas kecil ya, kelas teri, tapi perusahaan kelas dunia. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Nah, Allianz sendiri mendapatkan peringkat sangat sehat dan kuat. Jadi peringkat dari Moody's itu AA3. Jadi ini peringkat yang sudah sangat tinggi. Artinya perusahaannya sangat-sangat sehat dan sangat-sangat kuat ya. Dan ini peringkatnya bukan peringkat abal-abal ya, tapi kelas dunia, standar internasional. Oke, kita lihat lagi siapa itu Allianz. Nah, Allianz sendiri adalah perusahaan yang terbesar di dunia berdasarkan total aset Bapak Ibu ya. Nah, kita adalah perusahaan yang sangat-sangat besar dan ini bukan kita yang ngomong. Kalau Bapak Ibu search di Google, di internet juga ada. Jadi berdasarkan aset, Allianz saat ini adalah perusahaan terbesar di dunia, number 1. Oke? Nah, kita lihat lagi berikutnya. Nah, Allianz sendiri itu mengelola dana 2,4 triliun US dollar ya, atau kalau dirupiahkan 33 kuadriliun ya. Dan ini sebagai perbandingan adalah berkali-kali lipat, belasan kali lipat dari cadangan devisa Indonesia. Cadangan devisa Indonesia terakhir itu sekitar 130 miliar ya, miliar Bapak Ibu. Sedangkan Allianz mengelola dana itu 2,4 triliun. Jadi belasan kali lipat lebih banyak daripada cadangan devisa Indonesia. Dan di seluruh dunia, Allianz melayani 88 juta nasabah yang tersebar di 70 negara di seluruh dunia. Jadi ini perusahaan yang sudah sangat tua, sangat kuat, dan sangat-sangat besar ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Ya. Nah, ini dia. Ini data di Indonesia yang tahun lalu ya. Tahun lalu itu hanya di Indonesia. Jadi bukan di seluruh dunia ya Bapak Ibu. Hanya di Indonesia, Allianz bayar klaim. Klaim yang tadi ya, ada rumah sakit, ada penyakit kritis, ada jiwa, dan sebagainya, itu 7,8 triliun rupiah. Hanya dalam 1 tahun. Atau kalau dibagi 365 hari, per harinya itu 21 miliar Pak Edwino. Ya. Atau kita bagi, katakanlah jam kerja jam 8 sampai jam 6 sore ya. Kalau malam, tengah malam kan nggak ada bayar klaim ya. Nah, anggap 10 jam. Berarti setiap jam itu Allianz bayar klaim 2,1 miliar. Oke? Jadi kalau dari tadi kita acara sudah hampir 1 jam, itu Allianz sudah bayar klaim sekitar 2 miliar. Karena hari Minggu juga Allianz bayar klaim. Kan hari Minggu rumah sakit juga buka ya, ada pasien yang mau keluar, itu Allianz juga bayar. Dan RBC itu adalah risk based capital. Itu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu hanya 120%. Tapi Allianz 340% atau 2,5 kali lipatnya, hampir 3 kali lipat ya, Bapak Ibu, memenuhi peraturan dari pemerintah. Jadi perusahaan yang luar biasa ya, tidak perlu ragu lagi. Oke, Pak Edwino? Oke, kita akan lihat berikutnya. Nah, apalagi nih? Nah, tadi produknya udah paling bagus ya, perusahaannya nomor 1 di dunia. Sekarang kita akan lihat bagaimana bisnis sistemnya. Oke? Nah, bisnis sistem di Allianz itu menggunakan istilah yang namanya SPID. Apa itu SPID? SPID itu singkatan. Tapi SPID kan artinya cepat ya. Nah, tapi ini singkatan adalah dari S-nya simple atau sederhana. P-nya adalah practical. Ya. E-nya adalah easy, gampang. E1 lagi adalah efektif. Ya, sudah terbukti. Dan yang berikutnya adalah duplicable, bisa diduplikasi, jadi gampang diduplikasi. Dan kita memiliki yang pertama adalah misi mulia. Misi kita apa nih?
misi pertama kita adalah bantu nasabah. Kita bantu teman-teman kita, masyarakat Indonesia sadar pentingnya memiliki produk tadi, ya, yaitu rekening proteksi. Sehingga tidak terjadi seperti yang 85% masyarakat bangkrut begitu ada salah satu anggota keluarga terkena kanker. Nah, misi kita yang berikutnya adalah membantu diri kita dan keluarga, ya. Nah, membantu dengan menjual produk tadi tentu kita mendapatkan manfaat. Dan misi berikutnya adalah kita juga membantu partner kita, partner bisnis yang kita rekrut untuk join dalam bisnis ini. Nah, yang berikutnya lagi, nah ini tidak perlu pengalaman. Jadi cocok sekali. Seperti tadi yang Bro Willy bilang ya, dia nggak punya pengalaman. Juga sama Pak Edwino juga bilang, Pak Ronald juga bilang, tidak ada pengalaman dalam berbisnis. Nggak usah takut, karena kita akan ajarkan. Kita akan berikan training-training untuk cara menjual, cara merekrut, cara juga leadership, ya. Jadi gampang. Jadi nggak seperti saya dulu ketika saya mulai berbisnis. Nah, di sebelah saya itu beberapa ruko ada bisnis juga yang sama, jadi bengkel besi, ya, dan dia sudah jalan 30 tahun lebih, langganannya banyak. Tapi kalau misalnya saya tiba-tiba datang tanya, Pak, ajarin dong saya gimana dapat nasabahnya, gimana cara bisa urus karyawannya, kan nggak mungkin, ya. Yang bisa saya diusir, ya, Bapak Ibu, ya, mau tahu aja bisnis. Tapi dalam bisnis kita akan ajarkan semuanya. Oke? Nah, berikutnya, itu nggak perlu modal, ya. Jadi kita nggak perlu modal. Nah, maksudnya apa nih? Tidak perlu menanamkan modal seperti saya dulu. Kalau dulu saya harus habiskan tabungan saya selama bekerja 6 tahun untuk jadi modal. Dan itu habis ludes dalam ketika krisis ekonomi 3 bulan saja. Nah, berikutnya kita nggak perlu sediakan tempat. Karena Allianz akan sediakan ruangan kantor, ruangan training, semuanya untuk memfasilitasi kita. Jadi kita nggak perlu lagi sediakan tempat. Nah, yang berikutnya tidak perlu berhutang-hutang untuk dapat modal, ya. Dan paling penting nih, anti bangkrut, ya. Jangan seperti saya, udah bisnis capek-capek, ya, tiba-tiba ada perubahan ekonomi, itu langsung dalam 3 bulan bangkrut sampai habis ludes, Pak Edwino, ya. Jadi ini bisnis anti bangkrut. Nah, yang berikutnya lagi adalah tidak ada resiko. Maksudnya nggak ada resiko apa nih? Kan nggak perlu pegawai, ya. Jangan seperti saya dulu, pegawai sandera saya, iya, saya nggak bisa keluar dari ruangan kantor, beneran ini kejadian, karena saya nggak punya cukup uang untuk menggaji karyawan, ya. Kadang juga saya lihat teman-teman saya pengusaha besar, itu pegawainya bisa demo, ya, karyawan buruh demo, minta naik gaji, oke? Nah, di sini kita nggak perlu ada pegawai, ya, dan nggak ada tagihan-tagihan, jadi nggak perlu pusing seperti saya, mikirin ini mau nagih piutang, ya. Kadang ada yang sudah kerjakan, katanya nggak beres, mau bayar minta diskon, ya. Ada juga yang nanti nggak bayar karena nggak dikerjakan sempurna. Waduh, pusing. Oke? Nah, yang berikutnya adalah anti maling. Kenapa anti maling? Ya karena kan kita nggak punya tempat, ya. Kita nggak punya stok, ya. Kita nggak harus beli barang. Jadi apa yang mau dimaling? Oke? Dan berikutnya lagi, tidak perlu punya stok. Ya, maksudnya apa nih? Tidak perlu punya stok. Kita nggak perlu beli barang untuk stok. Kalau kayak saya dulu mesti stok besi, ya. Kalau buka toko mesti stok bahan yang dijual. Dan menariknya, itu stok yang kita jual nggak pernah habis. Jadi contoh nih, ada orang mau beli, Pak Benjamin, saya mau beli nih asuransi jiwa 2 miliar, 10 miliar. Oke, sebentar Pak, saya cek dulu. Ada nggak stok asuransi jiwa? Ada nggak stok penyakit kritis? Nggak perlu, ya. Itu tetap ada stok. Yang penting sanggup membayar iurannya. Jadi mau misalnya 10 miliar, mau asuransi jiwa 100 miliar, silahkan. Ya. Yang penting kita hitungkan sanggup bayar dan dalam keadaan sehat. Ya. Jadi kita nggak akan habis stok. Gimana? Iya, asal ada duitnya. Asal ada duitnya. Ya. Bener, ya. Dan nggak perlu cek, ya. Aduh, maaf Pak, stok penyakit kritis lagi habis. Tunggu bulan depan, ya. Nggak perlu seperti itu. Tapi kalau kita bisnis, kadang-kadang stoknya habis, ya kan, barang yang laku itu stok bisa habis, oke? Dan atau open PO itu, ya, iya, atau open PO nih, ya, bayar dulu open PO, nanti kena red light, barang belum masuk, tunggu berbulan-bulan, ya. Kayak sekarang nih, ada teman saya bisnis, katanya bisnis sepeda lagi laku, yang ngantri banyak, tapi barangnya nggak ada katanya, ya, barangnya terbatas, waduh, ya, karena semua orang perlu, oke? Dan yang berikutnya itu bersih pajak. Oke, jadi tidak perlu pusing. Jadi kita sudah langsung dipotong pajak. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah
kesempatan yang sangat-sangat besar. Ya, nah ini ada hubungannya dengan yang tadi Bro Willy bilang, market ya. Marketnya tadi ada 200 lebih penduduk Indonesia belum punya produk ini. Oke, dan itu nggak bisa habis. Kenapa? Karena market kita adalah manusia. Oke, dan menurut Badan Statistik itu setiap tahun ada bayi lahir 4,8 juta setiap tahun, Pak Edwino. Nah, kalau bayi lahir, saya udah survei nih ya, saya udah survei sekitar 30 tahun terhadap teman-teman saya yang anaknya baru lahir ya, ada saudara, ada family, nggak pernah ada tuh bayi gini, oh lahir ya, langsung saya udah punya buku polis ya, nggak ada. Oke, jadi terhadap orang yang bayi yang baru lahir itu market kita, dan juga market kita bisa prospek dari bayi usia 1 bulan sampai usia 70 tahun ya. Bayangin loh Pak Edwino, itu 1 bulan sampai 70 tahun, itu semua kita bisa prospek. Yang penting sehat, ya. Yang penting masih sehat. Jadi luar biasa. Nah, bagaimana kalau sudah 100% orang punya produk ini? Nggak usah takut. Kayak tadi di Singapura, bisa 250%. Bahkan di Jepang 600%. Jadi satu orang bisa memiliki lebih dari satu, terserah. Ya, oke. Jadi ini market yang tanpa batas, benar-benar tanpa batas Pak Edwino. Oke. Nah, berikutnya adalah reward-rewardnya juga sangat banyak. Ya, nanti saya akan tunjukin. Jadi ada reward dalam bentuk uang, dalam bentuk jalan-jalan, dan sebagainya ya. Dan berikutnya ada uang yang sangat banyak. Jadi kita cerita bisnis yang triliunan. Bisnis yang tanpa batas, dan angkanya adalah triliunan. Oke? Dan yang berikutnya, itu adalah kita memiliki bisnis sistem. Jadi kita akan diajarkan bisnis sistem yang membuat kita gampang menduplikasi. Jadi seperti ini, Pak Edwino. Oke? Nah, luar biasa Pak Edwino. Luar biasa sekali ya. Iya. Nah, kita akan lihat nih bagaimana perjalanan kita kalau pertama kali kita join dalam bisnis ini atau bisnis di Allianz. Bisnis di Allianz itu bisnis dengan struktur yang sangat simple. Karena kita memulai itu namanya level BE atau bisnis eksekutif ya. Sebagai seorang bisnis eksekutif, kita akan mendapatkan komisi ya. Komisi sebesar 23,25% di tahun pertama. Kemudian di tahun kedua sama, kita juga mendapatkan komisi 23,25%. Oke. Nah, di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu kita masing-masing dapat 5% selama 3 tahun berikutnya. 60 kali ya, luar biasa ya, 60 kali loh. Bisnis apa yang kerja sekali dapat nasabah itu kita dapat 60 bulan komisi ya. Nah, itu bisnis asuransi. Oke, berikutnya lagi kita lihat, kalau kita mencapai target tertentu, kita akan promosi menjadi bisnis partner atau istilah kerennya manager ya. Nah, kalau menjadi bisnis partner, kita dapat tambahan yang namanya bonus overriding sebesar 55% dari komisi. Jadi dari komisi orang-orang yang kita rekrut join sebagai partner kita mendapatkan tambahan 55% dari keseluruhan komisi mereka. Tanpa mengurangi hak mereka ya. Ini tambahan sebagai manajer. Oke, berikutnya lagi kita lihat, apabila kita menciptakan bisnis partner juga ya, itu kita dapat royalti sebesar 20% lagi selama 2 tahun ke depan. Itu dari satu orang yang sama ya, dari bisnis yang sama. Kalau tahun depannya dapat bisnis baru lagi, dapat 2 tahun lagi. Tahun ketiga dapat bisnis baru lagi, dapat 2 tahun lagi. Jadi nggak akan habis Bapak Ibu. Dan kita akan dapat sebanyak 8 generasi. Canggih ya, sampai 8 generasi. Handphone aja baru 5 generasi. Oke? Belum muncul malah 5 generasi. Iya, 5G. Dan di Indonesia belum muncul lagi ya. Baru 4G kalau di Indonesia. Oke, nah kita lihat pengertian 8 generasi itu seperti apa gambarannya. Oke, 8 generasi adalah seperti ini. Misalnya saya nih, ya, saya menciptakan BP baru di bawah saya, maka itu namanya generasi 1 saya, atau istilah kita anak lah kita bilang gampangnya. Kalau generasi 1 saya menciptakan lagi BP di bawah dia, itu namanya generasi 2 atau cucunya saya. Nah, kalau G2 menciptakan lagi generasi 3, itu adalah cicit saya atau generasi ketiga saya.
Demikian seterusnya, sampai generasi keempat, generasi kelima, generasi keenam, makin banyak ratusan orang, generasi 7, generasi ke-8. Dan biasanya mulai dari generasi ketiga, 4, 5, itu adalah orang-orang yang kita sudah nggak kenal, Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu adalah cucu, cicit, ya, cangga kita. Contoh gini, Bapak Ibu masih kenal nggak 5 generasi di atas Bapak Ibu? Kayaknya udah pasti nggak kenal. Sama juga, kita juga nggak akan kenal lagi generasi kelima kita, karena udah keburu dipanggil Tuhan ya. Tapi dalam bisnis ini, kita bisa mendapatkan sampai 8 generasi, dan itu jumlahnya luar biasa. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita akan lihat sendiri. Cara kerjanya adalah seperti ini. Sebagai agent, kita hanya cukup mencari 10 nasabah dengan premi 3 juta per bulan. Oke? Nah, kalau kita dapat nasabah seperti ini, kita sudah mendapatkan penghasilan sebesar 7 juta per bulan selama 24 bulan ke depan. Ya, selama 24 bulan ke depan. Dan dengan 10 nasabah yang 3 juta, kita sudah capai target untuk dipromosikan sebagai namanya business partner. Oke? Atau manager. Nah, pada saat kita menjadi business partner, apa yang kita lakukan? Dalam tahun tersebut, kita juga membantu 3 orang agar mencapai target yang sama untuk dipromosi jadi 3 orang bisnis partner juga. Nah, di situ income kita sudah 17 juta per bulan selama 24 bulan ke depan. Oke? Nah, tahap ketiga, kita melakukan apa? Sama. Kita sudah nggak perlu jualan, Bapak Ibu. Tapi kalau mau jualan tidak dilarang. Tapi sebenarnya tidak perlu lagi. Ya, kita cukup merekrut 3 orang lagi untuk dijadikan bisnis partner. Nah, di situ income kita sudah 33 juta per bulan selama 24 bulan ke depan. Oke? Nah, bulan keempat kita juga sama. Apa yang kita lakukan adalah mempromosikan 3 orang. Di sini income kita sudah 90 juta per bulan. Tahun keempat, kita lakukan hal yang sama. Nggak mau jualan silakan, tapi kita mempromosikan 3 orang lagi. Ya, income kita sudah 323 juta per bulan. Per bulan ya ini ya, bukan per tahun loh. Nah, tahun ke-6 kerjanya kita sama. Jadi gampang kerjanya, hanya tiap tahun mempromosikan 3 orang BP. Income kita sudah 1,3 miliar per bulan, Bapak Ibu. Oke, tapi belum habis. Tahun ke-7 sama, kita promosikan lagi nih. 3 orang BP, income kita sudah 5 miliar per bulan. Oke, nah tahun ke-8 kerjanya kita sama, promosikan juga 3 orang, income kita sudah 20 miliar. Waduh, banyak banget ya, bener, 20 miliar per bulan. Oke, nah kita lihat selama 8 tahun kerjanya kita apa? Kerjanya kita hanya cari 10 nasabah yang 3 juta Bapak Ibu. Atau seperti tadi, misalnya dia bilang, waduh, nasabah saya kayaknya yang 1,5 juta, silakan. Artinya nasabahnya 20 orang. Kalau nasabahnya yang 1 juta, ya 30 orang. Nasabahnya aja dibanyakin. Dan selama 8 tahun, kita hanya mencari 24 orang calon leader. Dan calon leader tersebut melakukan duplikasi yang sama. Jadi mereka juga lakukan hal yang sama dengan kita. Tapi itu adalah udah orang yang kita nggak rekrut langsung. Dan itu adalah orang-orang yang kita sudah nggak kenal. Itu adalah kerjanya dari generasi 1, 2, 3 kita. Jadi kerjanya kita hanya cari 10 nasabah, dan 24 calon leader selama 8 tahun ke depan, Bapak Ibu. Dan kita memiliki potensi penghasilan sebulan 20 miliar. Luar biasa ya bisnisnya ya. Mungkin ini adalah jawaban dari apa yang dicari Pak Ronald dan Willy tadi. Oke? Nah, kita akan lihat lagi. Belum habis nih. Nah, apa itu? Nah, di Allianz, kita semua memiliki visi yang sama, yaitu bagaimana membentuk aset sebesar 300 miliar. Ya, caranya bagaimana? Nah, tadi kalau di tahap pertama, kita jadi agent, kan income kita baru 7 juta. Nah, kalau income 7 juta, kita nggak mungkin bisa menabung. Jadi, no saving, Bapak Ibu. Tahun kedua, income kita tadi sudah naik 17 juta. Sama juga, nggak mungkin bisa menabung. Karena untuk biaya hidup juga akan habis. Oke? Beli handphone, baju, dan sebagainya, makan, ya habis. Tahun ketiga, anggap income kita sudah 33 juta. Sama Bapak Ibu, tidak bisa menabung. Karena itu sudah mulai beli mobil, ya, sudah mulai jalan-jalan ke luar negeri yang dekat. Oke, nah kalau tahun keempat, uangnya sudah 90 juta. Sama Bapak Ibu, saya sudah laluin ini. Wah, kelihatannya besar, 90 juta. Tapi juga sama, nggak bisa nabung. Karena kita sudah mulai cicil rumah, ya, mobil mungkin ganti yang lebih bagus. Nah, tahun kelima,
ketika income kita sudah 323 juta, sama juga Bapak Ibu, itu sama nggak bisa nabung juga, karena kita jalan-jalan ke luar negerinya sudah ke Eropa ya, mobilnya juga mulai upgrade, mobil Eropa ya, rumah juga mulai cari rumah yang lebih bagus, jadi kita juga nggak bisa nabung. Nah, tahun ke-6, ketika income menyentuh 1,3 miliar, anggap 400 juta kita untuk biaya hidup, ya, kita habisin 400 juta. Nah, kita masih bisa menabung 900 juta setiap bulan. Sehingga dalam setahun akan terbentuk aset 10,8 miliar. Nah, tahun ke-7 bagaimana? Ketika income kita sudah 5 miliar, kita habisin 450 juta sebulan. Ya, terserah. Mau makan setiap hari di restoran boleh. Mau disumbangkan untuk yayasan sosial juga boleh ya. Nah, itu kita bisa menabung sebulan 4,55 miliar. Sehingga dalam setahun terjadi tabungan 54,6 miliar. Nah, tahun ke-8, ketika penghasilan kita 20 miliar per bulan, itu kita habisi juga 450 juta. Sehingga kita tabung 19,55 miliar. Jadi, tabungan kita di bank adalah 234 miliar. Nah, di total, apa yang kita bisa tabung selama 8 tahun kerja di Allianz, itu kita bisa menabung 300 miliar. Dan kalau 300 miliar, kita depositokan ke bank, itu mendapatkan bunga 6% per tahun, atau sekitar 1,5 miliar per bulan. Nah, kalau sudah sampai di sini, Bapak Ibu bisa pensiun dengan nyaman. Ya, setiap bulan mau habisin 1,5 miliar, silahkan. Tanpa mempengaruhi deposito pokoknya. Ya, deposito utamanya tetap 300 miliar. Nah, ini bisnis yang luar biasa. Benar, Pak Edwino? Benar, luar biasa banget. Iya, ya, ini cerita sudah miliar-miliaran, oke, bahkan ratusan miliar. Oke, kita akan lihat lagi berikutnya, contoh nih. Misalnya, ya, misalnya ini adalah potensi bisnis. Kalau katakan satu nih Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa merekrut 5 orang BP saja. 5 orang BP di bawah Bapak Ibu. Dan kita namakan ini BP Star ya, BP yang luar biasa. Dan si BP yang 5 orang ini bisa juga merekrut 5 orang di bawahnya. Sehingga 5 akan menjadi 25. Yang 25 itu adalah generasi 2 Anda, itu juga merekrut 5 orang. Sehingga generasi 3 Bapak Ibu adalah 125 orang. Nah, generasi 3 itu merekrut lagi sebanyak 5 orang. Itu angkanya sudah 625 orang. Nah, generasi 4 akan merekrut lagi 5 orang. Sehingga angkanya menjadi 3.100-an orang, generasi 5. Yang 3.000-an orang akan merekrut generasi 6. Itu angkanya sudah 15 ribuan. Dan generasi 6 akan merekrut lagi 5 orang masing-masing. Itu angkanya 70 ribuan orang generasi 7. Generasi 7 merekrut lagi 5 orang. Dan itu menjadikan angkanya 390 ribuan BP. Semuanya ini Bapak Ibu masih dapat. Karena kita dapat bonus sampai 8 generasi atau 8 kedalaman. Nah, total jumlah BP di bawah Bapak Ibu itu ada 488 ribuan orang. Oke, nah dari 488.000 jumlah BP di Bapak Ibu, kita anggap setiap orang itu unit. Unit jadi bukan si BP, tapi dia dengan agent-agent di bawah grupnya. Ya, itu satu BP itu mendapatkan omset katakan 800 juta per tahun. Ya, nah 800 juta itu Bapak Ibu akan dapat royalti selama 2 tahun. Sebesar berapa royaltinya? Sebesar 20%. Dan 20% dikali tadi komisi yang 23,25%. Nah, dan kita anggap penghasilannya dibagi 12 bulan. Ya, kita pengen tahu nih, penghasilan per bulannya berapa income-nya. Oke, kita lihat sama-sama angkanya. Waduh, luar biasa. Ini 3 triliun per bulan, Bapak Ibu. Ya, 3 triliun loh. Bukan miliaran lagi, bukan puluhan miliar lagi, tapi bisnis potensi tanpa batas 3 triliun per bulan. Dan ingat Bapak Ibu, ini kan bukan kejadiannya 1-2 hari atau 1-2 bulan. Ini kita proyeksi adalah 8 tahun ke depan. Dan tadi juga lihat potensi bisnis di Indonesia itu ada premi 3.000-an triliun setiap tahun. Ya, jadi ini bukan bisnis yang main-main. Oke? Nah, tapi ada juga yang bilang begini, lah kan itu 5, rekrut 5, rekrut lagi 5, belum tentu semuanya orang bisa kerja yang sama, bisa jadi sempurna. Bisa aja 5 nanti rekrutnya 3. Bisa aja 5 rekrutnya cuma 2. Iya, betul, Bapak Ibu.
Jadi saya diskon deh. Misalnya saya diskon tinggal 10%-nya aja. Kalau tinggal 10%-nya aja, itu potensinya juga 300 miliar per bulan. Ya, 300 miliar per bulan. Tapi ada juga yang bilang, kayaknya saya juga belum yakin ya, bisa hanya tinggal 10%. Oke, saya diskon lagi. Gimana kalau saya diskon 99%? Tinggal 1%. Ya, kalau 1% aja ini terjadi, itu penghasilannya 30 miliar per bulan, Bapak Ibu. Ya, jadi seperti diskon nih. Pak Gera, sorry, Pak Edino, kalau misalnya ada sale nih, kalau ada sale 99%, ambil nggak, Pak? Ambil. Ya, iya ya. Ada restoran Borong. sale, kita lagi diskon 99%, sama. Ini kalau potensinya bisnis ini, saya diskon sampai sisa hanya terjadi 1%, saya diskon 99%, itu juga masih ada potensi penghasilan 30 miliar per bulan. Jadi benar-benar bisnis tanpa batas. Luar biasa ya. Boleh beli Luar plus biasa. dong untuk bisnis ini. Ya, oke, kita akan lihat lagi nih. Ya, kita akan lihat lagi berikutnya. Oke, nah, tapi tentunya untuk bisa mendapatkan hasil, kita harus didukung juga ya. Jadi kita didukung oleh agensi nomor 1 di Asia Tenggara. Nah, siapa itu? Ya, itu adalah dipimpin oleh Pak Denny Utama dan Ci Inge. Ya. Nah, beliau adalah pendiri dari agensi yang namanya Vision. Ya, dan Vision ini adalah agensi paling besar di seluruh Asia Tenggara dari semua asuransi yang ada. Jadi bukan hanya di Allianz. Dari semua asuransi yang ada di Asia Tenggara, itu Vision adalah yang terbesar. Dan kita ada datanya. Ya, dan Pak Denny itu adalah orang yang sangat-sangat luar biasa yang memimpin Vision. Jadi ibarat kalau Allianz itu sudah mobil yang sangat kencang, ini Pak Denny adalah pembalap yang sudah sangat berpengalaman yang memimpin armadanya, ya, dan itu sudah terbukti dengan banyak prestasi yang beliau dapatkan. Oke, dan kita juga banyak training-training. Jadi kita tidak akan biarkan Bapak Ibu berjalan sendiri, ya. Jadi banyak sekali training-training dan sesi motivasi yang kita bisa dapatkan. Ya, nah ini contohnya. Ya, contohnya kemarin hari Sabtu saja itu ada 6 training berlangsung, ya, baik, dan itu berjalan secara online, secara Zoom, ya. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan banyak sekali pelatihan. Oke, dan kita lihat berikutnya lagi ada apa nih? Nah, di Allianz ini contohnya. Jadi setiap tahun itu ada perjalanan bonus ke luar negeri. Untuk tahun ini Bapak Ibu masih bisa kejar. Itu ada yang ke Shenzhen, ya. Ada juga yang ke Busan, Korea, oke, dan juga ada yang tertinggi itu kita bisa sampai ke Spain, ya, ke Barcelona, oke. Jadi bisnis yang luar biasa sekali ya. Demikian presentasi dari saya. Iya ya, saya kembali lagi kepada Pak Edwino. Terima kasih Pak Benjamin untuk sharing yang luar biasa tentang bisnis tanpa batas ya. Nah, saya akan balik dulu ke panelis kita ya, Pak Willy dan Pak Ronald. Komen Anda, silakan, Pak Ronald. Oke, Pak Edwino. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, awalnya kami memulai bisnis ini sambil bekerja sebagai pegawai. Saya memperkenalkan pasangan saya, Elizabeth Pahlevi. Silakan sayang. Nah, seiring pertemuan bisnis ini, ya, kami berdua, ya, suami istri, kemudian resign dari pekerjaan kami. Nah, bersyukur banget Bapak Ibu. Sejak kami jalankan dari tahun 2016 sampai sekarang, income kami sudah melewati 100 juta per bulan. Ya, ini adalah salah satu slip gaji kami. Selain dari income, kami juga mendapatkan waktu yang berkualitas untuk dengan keluarga, sempat berlibur sampai ke 20 negara. Dan juga puji Tuhan kami bisa mengajak orang tua kami untuk berziarah ke Tanah Suci. Selain itu, kami juga bisa memiliki aset-aset yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Kalau boleh sharing, Pak Edwino, pada waktu kita menjalankan bisnis ini, tidak terpikir buat saya masuk ke dalam bisnis ini. Kenapa? Karena latar belakang saya adalah seorang programmer. Kebanyakan saya menghabiskan waktu itu dengan keyboard. Tapi dari kesaksiannya Pak Ben, yang baru saja menjelaskan, benar sekali bahwa sistem inilah yang membuat kami bisa menjalankan bisnis ini dengan sukses. Demikian Pak Edwino, kesaksian dari kami. Terima kasih Pak Ronald. Nah, saya akan kembali ke Pak Willy. Tapi sebelum ke Pak Willy, saya silakan jika ada pertanyaan untuk panelis maupun moderator, chat langsung direct ke saya ya. Chat langsung ke saya untuk pertanyaannya. Nanti saya akan tanyakan ke para panelis atau ke
kita. Nah, untuk itu silakan Pak Willy untuk sharing kesaksian mengenai bisnis ini, Pak Willy. Ya, thank you ya Pak Wino. Nah, ini bisnis yang saya cari selama ini Pak Wino. Puji syukur ya, saya sudah bergabung di Alliance Vision ini 4 tahun. Oke, boleh ditampilkan hand? Oke, ini income saya bersama pasangan ya. Boleh saya kenalkan pasangan saya? Namanya siapa Pasangan pasangannya? saya Jenny Fonda ya, Jenny ya. Oh, Nah, Jenny. oke. Ini income kita sekarang udah 80 jutaan sebulan. Nah, oke, next hand. Nah, sangat bersyukur ya, puji Tuhan, tahun lalu kita juga baru membeli sebuah rumah impian untuk persiapan tahun depan untuk merit. Nah, dan ini benar-benar hasil dari bisnis asuransi. Oke, ini beberapa trik ya. Di tahun 2017, saya memulai bisnis ini masih sendirian. Mendapatkan trip pertama saya di Royal Caribbean Cruise ke Penang, Singapura, dan Thailand. Nah, 2018 pasangan saya sudah mulai bergabung. Nah, puji syukur ya, kita mendapatkan 3 tiket ke Korea nih, 3 tiket ke Korea, dan sangat bersyukur juga bisa membawa mama tercinta saya. 2019 mendapatkan 3 tiket juga ke trip Taipei atau Taiwan. Nah, next hand. Nah ini pencapaian kita di tahun 2019 mendapatkan trip Istanbul dan Moskow. Oke. Dan kita juga sangat bersyukur ya, berkat bisnis ini bukan kita aja yang bisa sukses Bapak Ibu, tetapi kita bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain juga. Nah, ini salah satu tim saya, Henry Wijaya ya, di usia dia yang masih 23 tahun, bulan lalu baru membeli sebuah rumah. Nah, di mana ketika di masa pandemi seperti ini, malah kita sebagai pebisnis asuransi membeli aset-aset ya, menambah aset ya. Nah, jadi ini bukti bahwa bisnis kita anti resesi Bapak Ibu. Oke, next hand. Nah, ini juga tim saya ya, Joni Hermanto dan Corin. Nah, baru bergabung 1 tahun di bisnis ini, juga berhasil membeli sebuah rumah. Nah, itu sekian dari saya, Pak Edwino. Terima kasih, Pak Willy. Seperti yang tadi saya bilang, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang langsung chat ke saya ya. Ada pertanyaannya gini, oh asuransi. Asuransi kan income-nya tidak pasti. Gimana tuh Pak Benjamin? Silakan. Oke, ya. Nah, jadi kalau di asuransi memang income tidak pasti, tapi lebih baik income tidak pasti, tapi masih pasti punya income, ya. Daripada seperti saya, waktu itu udah kerja, tiba-tiba dipanggil bos, kirain naik gaji, malah perusahaannya tutup, ya. Kemudian bisnis malah tiba-tiba kena krisis, yaitu langsung bangkrut dalam 3 bulan, ya. Dan penghasilan di asuransi, ingat, kita mendapatkan komisi 5 tahun. Jadi, dan overriding selama 2 tahun. Jadi, tidak pasti, tapi biasanya itu naik terus setiap bulan. Jadi, bukan angka yang pasti flat seperti dapat gaji, tapi angkanya semakin naik setiap bulan. Yang penting kita tetap menjalankan sistemnya, yang seperti tadi saya gambarkan. Oke, mungkin itu Pak Edwino. Ya, jadi kalau dibilang tidak pasti, itu benar banget tidak pasti. Tidak pasti sama maksudnya. Tapi pasti akan meningkat terus, ya selama kita mau mengerjakan. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya gini, kalau di dunia konvensional, bisnis konvensional, itu kan bisnis bisa kita wariskan ke anak kita, gitu, ya, ke keluarga kita, atau orang-orang terdekat kita. Nah, kalau di asuransi, terutama di Alliance, ya, itu bagaimana Pak Benjamin? Oke, jangan takut ya. Tadi Alliance adalah perusahaan yang sudah 100 tahun lebih, 130 tahun. Kita sudah pikirkan bukan bisnis setahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi bisnis yang ratusan tahun ke depan. Nah, di Alliance ada yang namanya jaring pengaman, yaitu kompensasi legacy, ya, atau legacy compensation. Oke, nah, legacy compensation ini apa? Ini artinya apabila kita berbisnis di Alliance dan kita sudah 55 tahun, atau menderita cacat, atau kena penyakit kritis, atau meninggal dunia,
maka kerajaan bisnis yang kita sudah bangun itu bisa diwariskan, langsung ganti nama ke orang yang kita tunjuk. Bisa aja itu istri atau pasangan atau juga ke anak kita. Nah, bedanya kalau misalnya kita bekerja di korporasi, contoh nih, sudah sangat tinggi posisinya, ya, sudah GM, ya, direktur GM, bahkan presiden direktur, CEO, apalah itu istilahnya. Tiba-tiba sakit, meninggal, nggak mungkin anaknya langsung duduki posisi dengan penghasilan yang sama. Itu impossible. Nah, tapi di Allianz itu ada ditertera dalam kontrak. Jadi kita nggak perlu takut, ya, kita sangat yakin, dan kita akan lihat contoh-contohnya. Sudah ada beberapa kasus, ya. Nah, ini dia, ya. Ini yang namanya legacy compensation. Oke? Nah, beliau terkena penyakit jantung. Oke? Dan dipanggil Tuhan. Itu dari penghasilannya yang awalnya 20 jutaan, 10 jutaan, itu sekarang sudah menjadi 45 juta per bulan. Ya. Dan bisnisnya naik sebesar 400% lebih. Padahal si orangnya sudah dipanggil Tuhan. Nah, kita akan lihat berikutnya lagi. Contoh, ya. Nah, pasien itu kena penyakit kanker dan dipanggil Tuhan itu pada tahun 2016. Nah, penghasilannya itu adalah 160 juta per bulan. Tapi sekarang itu sudah 300 juta lebih, ya. Dan naiknya berapa ribu persen itu, ya. Jadi bisnis tetap jalan dan diwariskan ke anaknya. Oke? Nah, berikutnya lagi kita lihat. Nah, ini juga Pak Herianto, ya. Pak Herianto itu juga sama pada awal tahun ini beliau dipanggil Tuhan, ya, dan bisnisnya, kerajaan bisnisnya diteruskan kepada istrinya. Oke, dan penghasilannya sekarang sudah ratusan juta, Bapak Ibu, ya, sudah ratusan juta, dan itu nggak hilang, itu tetap akan diwariskan dan itu tertera dalam kontrak, ya. Itu demikian Pak Edwino, dan juga nanti saya akan tunjukin bukti-bukti dari saya seperti yang tadi Willy dan Pak Ronald. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Benjamin untuk sharingnya. Jadi sudah terjawab, ya, untuk pertanyaan mengenai income tidak pasti serta mengenai kelangsungan dari bisnis ini, ya, warisnya bagaimana, seperti apa, semua sudah diatur oleh Allianz, ya. Oke, nah kita sudah capai di penghujung acara kita, ya. Nggak terasa, ya, saking bagusnya sampai kayaknya baru mulai tadi tiba-tiba udah di penghujung acara gitu. Untuk itu boleh sebagai penutup, ya, saya boleh minta closing statement dari semua panelis, ya. Boleh dimulai dari Pak Willy dulu, Pak Willy, kemudian Pak Ronald, dan terakhir Pak Benjamin. Silakan Pak Willy. Oke, Bapak Ibu, saya masih ingat, ya, 4 tahun yang lalu di tahun 2016, saya juga mengikuti acara seminar yang sama seperti hari ini. Dan saya sudah membuktikan dalam waktu 3 tahun, kita sudah berhasil membeli sebuah rumah. Dan income kita sekarang sudah hampir 100 juta per bulan. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang mengikuti acara seminar pada siang hari ini bukanlah sebuah kebetulan. Mungkin saja ini adalah jawaban dari setiap doa Bapak Ibu. Jadi, carilah orang yang telah mengundang Bapak Ibu. Sampai jumpa di Vision. Oke, silakan Pak Ronald untuk closing statement-nya. Bapak Ibu sekalian, di masa COVID-19 ini merupakan masa penuh tantangan untuk kita semua. Namun, berkat bisnis ini, ya, suatu tantangan bisa memberikan berkat. Ya, bagi siapa? Bagi keluarga kita, bagi nasabah kita, dan juga bagi tim kita. Bisnis ini juga bisa menjadi harapan dan berkat bagi bangsa Indonesia. Produknya bagus, misinya itu benar-benar membantu orang-orang di sekitar kita, dan hasil yang kita dapatkan itu akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa melihat ini dengan membuka hati, membuka pikiran, dan juga mau membuka Anda mau membuka hati Anda terhadap kesempatan di bisnis asuransi. Semoga sukses pada Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Ronald, dan terakhir, ya, silakan Pak Benjamin untuk sharingnya dan closing statement-nya. Oke, mungkin sebelum closing statement, saya akan share dulu apa yang saya sudah dapat dari bisnis ini, ya, Bapak Ibu. Ya, silakan. Oke, dan ingat, saya mulai dari nol, ya, benar-benar tanpa modal dan bahkan sudah nyungsep. Nah, ini adalah penghasilan saya beserta istri saya, ya. Nah, ini istri saya, Julia. Ya. Hai, Bapak Ibu. Ya, nah, jadi penghasilan saya ini statement, dan ini slip pajak resmi, ya, dari pemerintah.
itu yang bulan April. Itu total sudah 520-an Luar juta biasa, per bulan. 500 juta per bulan ya, Pak Benyamin Iya, ya. iya, dan ini naik terus ya. Kalau tahun lalu itu baru sekitar 300 jutaan, jadi naik terus ya. Dan kita akan lihat juga income dari leader saya ya. Nah, income leader saya Pak Richard ya. Nah, Pak Richard adalah upline saya. Nah, ini income pajak Pak Richard 1 bulan ya. 1 bulan 1 miliar Bapak Ibu ya. 1 miliar per bulan, dan ini tahun lalu ya, 2019. Kalau tahun ini sudah lebih lagi dari 1 miliar. Oke. Nah, yang berikutnya adalah pimpinan tertinggi dari Vision, Pak Denny Utama. Ya. Nah, ini Pak Denny Utama, income statement-nya ini masih yang tahun 2018, Bapak Ibu. Ya, slip pajak 2018 itu sudah 3 miliaran. Kalau tahun 2020 ini sudah sekitar 5 miliar, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi luar biasa sekali bisnis ini. Dan apalagi nih, ya prestasi yang pernah saya dapatkan dari bisnis asuransi. Nah, selain income yang luar biasa, saya juga banyak setiap tahun itu bisa dapat jalan-jalan ya. Oke, dan ini rumah yang bagus dan juga mobil mewah ya. Mobil Mercy dan Alphard hasil dari bisnis asuransi. Dan ingat ya, saya bukan dari keluarga kaya, jadi ini bukan dari orang tua. Jadi ini benar-benar bisnis dari asuransi. Bisnis yang saya tekunin sejak dari saya bangkrut tanpa modal. Ya. Nah, selain aset-aset, saya juga bisa dapat traveling keliling dunia ya. Setahun itu kadang bisa sampai 2-3 kali. Oke? Nah, ini adalah beberapa foto, banyak lagi kalau fotonya ya. Nah, itu saya sudah traveling ke 37 negara yang tersebar di 6 benua dari bisnis ini ya. Dan Bapak Ibu juga pasti bisa. Oke, dan yang berikutnya lagi perubahan hidup juga lifestyle ya. Nah, dengan keluarga, saya punya quality time. Nah, anak saya yang perempuan, itu yang ada di foto, itu sekarang sekolah di Inggris, ya. Sekolah di Inggris, uangnya dari uang asuransi, ya. Uangnya dari uang asuransi, dan kapan saja kami mau mengunjungi anak kami, kalau lagi rindu, bisa berangkat, tanpa perlu minta izin cuti dari perusahaan. Dan sekali berangkat, kadang bisa 1 bulan di sana main salju, ya. Dan itu nggak perlu minta izin cuti, hebatnya kapan saja silahkan ya. Dan kita bisa maintain tim dari meeting Zoom online sebagainya, jadi tanpa batas waktu, tanpa batas negara juga Pak Edwino. Oke. Nah, yang terakhir, saya bisa menjalankan hobi saya. Jadi saya dan istri itu hobi touring, naik Harley. Jadi teman-teman bisa lihat kita touring di Eropa, di Bali, di Australia, ya, di Jerman dan lain sebagainya. Itu bebas, kapan pengen jalan-jalan silahkan jalan-jalan. Oke, luar biasa ya bisnis ini ya. Oke, kita akan lihat lagi berikutnya. Oke, nah yang berikutnya mungkin adalah closing statement dari saya ya. Oke, kita akan lihat bukti ya. Bukti bahwa dari bisnis ini bukan hanya Willy, bukan hanya Pak Ronald, saya beberapa saja orang yang bisa sukses. Oke? Nah, ini adalah koran Kompas tahun lalu, Bapak Ibu ya. Total di Allianz ada yang namanya MDIT atau orang-orang yang sudah punya penghasilan minimal 1 miliar per tahun. Kalau minimal 1 miliar per tahun, itu akan masuk koran Kompas. Dan tahun 2019 itu ada 200-an orang yang tahun sebelumnya atau 2018 memiliki penghasilan 1 miliar minimal per tahun. Nah, koran Kompas ini akan terbit lagi bulan Juli ini ya. Dan di bulan Juli ini kita sudah dapat datanya, itu ada 300 orang lebih. 300 orang lebih yang sudah membuktikan sistem dan sudah memiliki penghasilan minimal 1 miliar per tahun. Tidak dijumlah dengan penghasilan tahun sebelumnya ya. Jadi ini bukti bahwa banyak sekali orang bisa berhasil di bisnis ini, Pak Edwino. Ya. Dan yang jalan-jalan, kita akan lihat lagi nih. Banyak sekali yang dapat kontes jalan-jalan. Ya. Nah ini contohnya, berikutnya lagi. Ya, ini hanya dari Medan ya. Banyak yang seluruh Indonesia, waduh itu baik lagi. Dan ini adalah seluruh Indonesia tapi masih grup kecil. Hanya grup Pak Richard. Hanya grup Pak Richard saja itu ratusan orang yang berangkat ke Istanbul. Ya. Nah berikutnya ada yang berangkat ke Istanbul sebagai manajer, ada sebagai agent ya, ada juga yang dapat berangkat ke Rusia, Moskow,
Dan ini foto baru sebagian kecil ya, karena ini adalah hanya dari grup Pak Richard, belum keseluruhan dari Vision. Oke? Nah, jadi pesan dari saya, teman-teman, ya, join segera di bisnis Allianz. Karena, ya jujur tadi ada yang nanya, saya mulai tahun berapa? Saya mulai bisnis ini sudah 20 tahun lebih. Oke? Tapi, dan saya pernah berkarir di beberapa perusahaan asuransi sebelum join di Allianz. Ya, dan itu menduduki posisi yang sudah paling puncak. Oke? Tapi penghasilan terakhir saya kerja 20 tahun, itu saya bisa imbangin dengan hanya 2 tahun di Allianz Vision, Bapak Ibu. Bayangin, 20 tahun penghasilan saya bekerja posisi puncak di beberapa perusahaan asuransi, itu saya bisa sama bahkan lampaui hanya dalam waktu 2 tahun di Vision. Karena saya join di Vision baru tahun 2016. Oke? Jadi pesan saya, segera join Allianz. Nggak usah lagi coba-coba yang lain. Allianz sudah paling benar dan buktinya sudah paling banyak. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu ambil keputusan sekarang, nanti Kompas tahun depan pasti ada foto Bapak Ibu bersama kami jalan-jalan ke luar negeri. Ya. Amin. Demikian dari saya penutupnya, Pak Edwino. Terima kasih Pak Benjamin untuk semua dan juga semua para panelis ya, untuk Pak Willy, Pak Ronald, dan Pak Benjamin tentunya. Ternyata kita boleh, kalau boleh kita simpulkan, bisnis tanpa batas itu adalah hanya ada di Vision Allianz. Kenapa? Karena tanpa batas usia. Anak muda umur 20-an bisa jalanin bisnis ini. Umur 30-an bisa jalanin bisnis ini seperti Pak Ronald. Dan umur 40-an seperti Pak Benjamin juga bisa jalanin bisnis ini ya. Dan bisnis tanpa modal, tanpa batas ini termasuk tanpa batas income. Ya, berapapun yang income kita mau cari, kita capai, semua kita bisa dapat dalam bisnis ini. Dan yang ketiga, tanpa batas generasi. Ya, bukan hanya berhenti di kita, anak kita ataupun istri kita juga bisa melanjutkan jikalau kita sudah memutuskan untuk istilahnya dalam tanda kutip pensiun. Kita memutuskan untuk pensiun, bisnis ini bisa dijalankan oleh keluarga kita. Ya, nah pasti ada pertanyaan, bagaimana caranya memulai bisnis yang sangat luar biasa ini? Ya, gimana caranya? Simpel banget, ya. Di mana ribuan sukses itu harus dimulai dengan single step, first step, ya. Step yang pertama adalah silakan Bapak Ibu kumpulkan yang namanya foto KTP, fotokopi KTP ya, fotokopi NPWP, fotokopi rekening, tabungan, ya, supaya pasti bahwa komisi yang ditransfer itu ke rekening Bapak Ibu semua. Dan pas foto 3x4, nggak perlu sampai 2 lembar, 2 karung, cukup 2 lembar aja, ya. Dan isi form aplikasi, ya, serta siapkan untuk membayar lisensi AAJI sebesar 353.000. Ingat, ini bisnis tanpa modal, tapi berdasarkan ketentuan pemerintah harus mendaftar di AAJI untuk mengambil lisensi, ya. Hanya 353.000. Dan bagaimana caranya? Gampang banget. Hubungi orang-orang yang mengundang Anda ke bisnis ini untuk datang ke bisnis ini dan tanya secara detail bagaimana caranya. Karena di bisnis ini pasti orang-orang yang mengajak Anda orang-orang yang sangat ingin membantu Anda untuk menjadi sukses, ya. Untuk itu sekian dari saya dan terima kasih untuk semua para narasumber terutama, dan terima kasih sudah hadir bersama-sama Bapak Ibu semua dalam acara pada sore hari ini, ya. Dan selamat berbisnis, selamat sore dan sukses. Oke, thank you. Ya.